Ya udah silakan Kristen-Kristen yang ada di bawah, yang sekiranya Anda mau membantah dalil, ya naik. Enandra. Kalau kita salah kan gini loh, ya Iqbal ya. Kalau kita salah kan kita bisa minta maaf. Oh, kalau kayak gitu kami salah, berarti boleh ngelawan penjajah. Mana dalilnya? Kan gitu. Kan gitu. Iya. Mana dalilnya? Ada Pak Yesus halo, Pak bilang Enandra. boleh ya. Ya, Ya, halo. halo. Ya, Islam Kristen, Pak. Saya kejawen, bukan. Oh, kejawen. Oh. Apa itu? Kejawen. Ya, ada yang mau Kejawen. disampaikan Bapak? Ada yang mau Kejawen ini disampaikan, Pak? agama. Saya Kejawen mau ini sampaikan agama nih ya. leluhur. Mohon maaf ya. Mohon saya maaf ya. Sebenarnya semua agama itu ya, menurut saya nih ya, itu semuanya benar. Semuanya benar, Waduh. nggak ada yang salah. Sabar, sabar. Tidak Bang. ada yang salah. Ya itu menurut saya. Ya itu tanda itu. Tanda on. Nggak tahu menurut yang lain. Tidak ada yang salah. Yaudah, Cuman, saya tanggapi cuman dulu. orang-orangnya aja. Ntar dulu, maaf saya belum selesai. Cuman orangnya aja yang ini apa namanya, yang menjalankan tuh tidak mengikuti ajaran di kitabnya. Padahal di ajaran itu kan semuanya baik. Nggak ada ajaran semua buruk itu, nggak ada. Semuanya baik. Oke, pertama, saya mau Oke. nanya dulu konfirmasi. Anda konsisten dengan omongan Anda atau tidak nih? Semua agama benar, betul? Iya betul, menurut saya. Ini menurut saya. Berarti Yesus Tuhan. Berarti Yesus Tuhan ya? Itu Tuhan nama, ya nama. Yesus itu nama Tuhan. Berarti Anda nyembah Yesus. Saya nyembahnya tuh cuma Lah, satu. nggak satu. konsisten nih Bang. Kalau ngedengar Anda dulu. percaya semua agama benar, Anda harus menerima semua Tuhan. Karena menurut Anda Tuhan yang diperkenalkan oleh semua agama itu benar. Tuhan Anda banyak, Siddhartha Gautama, Krishna, Allah juga Tuhan Anda, Yesus juga Tuhan Anda, Sai Baba juga Tuhan Anda, adanya Itu kan pocong ya nama. Tuhan Anda juga. Itu sebuah nama. Menurut aku itu nama. Sebenarnya Emang tuh ya nama? ada coba sebenarnya itu ada satu. Itu nama. Brother, Ada ngerti Yesus, nggak dengan omongan Anda sendiri? Tunggu, Anda ngerti nggak dengan omongan Anda? Anda bilang semua agama benar, itu menurut Anda. Iya. Maka ketika Anda Iya. katakan semua agama benar, maka semua Tuhan yang diperkenalkan oleh agama adalah Tuhan yang benar. Allah adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Siddhartha Gautama adalah Tuhan. Bahkan kalau ada yang nyembah pocong, berarti itu juga Tuhan, gitu loh. Itu konsekuensi logik dari omongan Anda loh. Anda saya uji konsistensinya. Nah, kemudian Anda bilang, tidak semua agama mengajarkan, tidak ada agama yang mengajarkan ketidakbaikan, semua agama mengajarkan kebaikan. Betul nggak itu tadi Anda ngomong? Iya Benar nggak? betul, semua agama itu Nah, sekarang saya tanya, betul. kalau ada agama yang membunuh Tuhan, baik nggak itu agama itu? Apa? Ada agama yang mengajarkan bahwa membunuh Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang Tidak jahat, itu ada baik menurut Anda? Kalau membunuh ya salah. Ya kalau begitu Anda nggak sepakat Tidak dengan baik, omongan kalau Anda. begitu Agama tidak Kristen baik. itu agama yang membunuh Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Ya berarti menurut Anda Kristen agama salah. Konsisten lah, Bre. Anda kan cowok. Gimana sih? Itu sebenarnya bukan membunuh, itu nggak membunuh, itu nggak membunuh. Oh, nggak membunuh. Kalau gitu, ketika ada doktrin bahwa Bapa Ya. telah menskenariokan, menubuatkan kematian Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang jahat, berarti itu tidak dibunuh. Itu cuman apa? Alegori, ece-ece. Aduh, Bre, kalau nggak ngerti kristologi nggak usah dibahas deh. Saya tuh paling nggak suka sama orang ketika membuat statement itu tidak berpikir dulu. Kenapa? Ya. Konsekuensi logik dari pikiran, dari omongan Anda itu akan blunder kalau Anda tidak belajar dulu. Statement Anda itu, brotherku, mohon maaf ya, izin saya boleh nggak nyampaikan ini? Bukan berarti saya lebih hebat dari Anda, tapi saya kasihan sama Anda. Suaranya putus-putus, Ketika, maaf. nah, gini brother, izin ya. Saya bukan berarti mau merendahkan Anda nih, tapi saya harus memberitahukan ini secara konsekuensi logik. Ada agama yang melegalkan membunuh anak-anak. Apa agamanya? Agama Yahudi. Di mana tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, membunuh anak-anak yang tidak bersalah. Lalu Anda bilang tidak ada agama mengajarkan ketidakbaikan. Ada agama yang boleh mengambil istri orang untuk ditiduri. Bahkan Tuhan sendiri yang mengambilkan istri orang untuk nabinya. Ada itu dalam 2 Benar, Samuel ya? pasal 12 nomor 8. Nah, Benar itu menurut apakah Anda? itu baik? Jadi ketika Anda tidak belajar semua agama, jangan simpulkan dulu agama itu semua benar, agama itu semua baik. Karena kalau Anda bicara baik dan buruk, itu subjektivitas, itu pribadi sendiri-sendiri tuh. Anda tahu tidak suku-suku Eskimo? Suku Eskimo itu di luar sana Enggak mengatakan tahu. baik ketika istrinya melayani temannya yang datang ke rumah. Menurut mereka baik. Tapi apakah itu benar? Yang baik belum tentu benar, yang benar pasti baik. Jadi hati-hati dengan statement saudaraku. Anda mengingkari agama Anda sendiri, kejawen. Kecuali Anda sinkretisme.
Jadi hati-hati, statement mengatakan bahwa semua agama baik, konsekuensinya adalah percaya bahwa Tuhan itu banyak. Itu konsekuensinya ya. Tuhan tuh ada satu, sebetulnya ada satu, nggak banyak Iya, juga. Tuhan itu iya. ada satu. Cuma Iya. nih paham ya. Di Kristen namanya Tuhan Yesus. Kalau di Islam namanya Allah dan Ya di pribadinya kan bisa berbeda, gitu. entitasnya kan Aduh, berbeda. itu Nggak bisa cuman gitu. Anda namanya sok doang tahu, Anda berbeda. ini sok pintar, sok paham. Anda nggak Iya, paham serius apa-apa. nih. Jelaskan kepada saya. Tapi nggak Kalau Anda apa-apa, mengatakan jangan. sebentar, kalau Anda mengatakan Yesus itu nama Tuhan, itu merujuk kepada diri siapa? Pribadi yang mana Yesus Itu ini? menurut saya. Merujuk Ibarat kepada ya, pribadi. mohon maaf Menurut ya, mohon Anda, maaf ya, mohon maaf. sebentar saudara dengarkan Ya. saya. Menurut Anda, Oke, siap. nama Ya. siapa pemilik nama Yesus ini? Pemilik ya nama Yesus aja sih itu sebenarnya nama akhirnya tuh ya yang di langit, yang di atas, pokoknya ada Tuhan. Mana ada Cuman Yesus itu nama manusia. Aduh, sudahlah Anda turun saja ya. Udah Saya gini nggak aja mau brother, maaf mempermalukan ya. Anda. Kita nggak mau mempermalukan Anda. Mohon maaf Bentar, ya. dulu, Betul, Lebih baik betul. belajar dulu. Enggak, tas dulu. Belum. Ya udah, mau apa Ini terakhir nih, terakhir mohon mau maaf, Pak. ngapain? Nih, saya terakhir ya. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Sebenarnya tuh Terakhir. Ntar dulu nih, tadi saya ngomong apa terakhir ya. Nih, ibarat di Islam itu kan Yesus. Islam jadi maaf. Brother jangan coba Ibarat di jelaskan Islam- agama orang lain. Ya ampun. Iya, Nanti Anda dulu, dimarahin maaf. Kristen loh. Saya sampai ngobrol. Astagfirullah. Dulu. Mohon maaf. Ini sekali lagi saya ngomong ya. Ibarat di Kristen itu kan Tuhannya Yesus. Ibarat di Islam itu Tuhannya Allah, dan di Buddha tuh yang Midi. Itu hanya sebuah nama. Ibarat nih di Islam di Jawa tuh namanya kan sega. Kalau di Jakarta nasi. Kalau di Sunda namanya kejo, padahal jenisnya tuh sama. Nggak itu sama-sama bisa, bentuknya. nggak Cuma bisa beda nama dikatakan doang. begitu. Sebenarnya tuh ada Ya udah satu. kita maaf. Ya Ibaratnya udah kita nggak begitu. terima itu ya. Itu salah ya. Maaf turun ya aja. kita Salah itu, begitu. salah. Itu menurut saya. Ya udah, Waras sedikit dong. Ya. imani aja. Ya imani aja saja nggak itu. apa-apa. Imani. Izin saya turunkan Pak, maaf. Ya udah. Ya imani aja itu. Susah kita, Bre. Makanya saya bilang tuh, bicaralah dari pengetahuan, jangan dari sesuatu yang kamu asumsikan sendiri tanpa belajar gitu loh. Ada aja. Ya, kita membahas tentang umat Kristen katanya tidak boleh berbohong, tapi bohong gitu. Halo sahabat Kris. Betulkah orang Kristen tidak boleh berbohong? Selamat malam. Apakah benar orang Kristen tidak boleh berdusta Apakah benar, atau ya? Kristen ini boleh berdusta? Kalau segala hal. ajaran Yesus, Tuhan Yesus ya tidak boleh berdusta apapun keadaannya. Tetap dosa yang berarti- namanya dusta itu pasti dosa. Begitu. Oke, upah dosa adalah maut ya. Ya, upah dosa adalah maut dan Udah, nggak usah panjang-panjang, Bang. Udah, adalah itu aja. Bapaknya iblis. Iya, bapaknya iblis. Oke. Ya, betul. Inilah kenapa tidak mengerti dengan yang disebut dengan situasi dan kondisi, mereka nggak paham ya. Oke, saya konfirmasi dulu apa dia konsisten, teman-teman. Baik, kalau seandainya istrimu mau diperkosa sama penjahat dan dia sembunyi dalam lemari, lalu penjahat bertanya kepadamu, maka kau katakan istrimu ada di lemari? Silakan Kris. Ketika istrimu mau diperkosa, dia bersembunyi dalam lemari, lalu kau ditanya sama penjahat, mana istrimu yang cantik, aku ingin menikmati tubuhnya. Apakah pada waktu itu kau berbohong atau tidak untuk menyelamatkan istrimu? Jujur waktu itu. Jujur, katakan, istri saya di lemari gitu. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Saya kan kasih kasus. Ini kasus yang saya bawa. Katanya dalam segala situasi tidak boleh berbohong. Saya bawa situasi begini. Kalau situasi ini kau hadapi, kau rumahmu kemasukan perampok, tangan kau udah diikat, bini kau sembunyi sama anak perempuan kau yang cantik jelita dalam lemari. Maka perampok bilang, aku lihat kau punya istri cantik. Di mana istrimu bersembunyi? Tapi kau tahu istrimu di mana? Maka pada waktu kau ditanya sama perampok, waktu kau ditanya perampok itu kau jujur atau tidak waktu itu sebagai seorang manusia normal? Ya kalau secara manusia pasti kita nggak jujur. Cuman kalau menurut perintah Tuhan tidak boleh. Udah. Apapun keadaannya. Berarti ketika kau tidak jujur kau melanggar aturan Tuhan. Berarti menurut Tuhan kau Betul. berdosa berbohong untuk menyelamatkan Berdosa. istri. Berdosa. Makanya aku bilang teman-teman kalian ya udah Berdosa. itu aja cukup ya. Udah. Makanya aku bilang tolong pemerintah negara Indonesia kalau bertemu dengan orang Kristen yang masuk tentara atau jadi intelijen jangan diterima.
tolong ya. Kenapa? Ya, Kenapa saya silakan. himbau begitu? Ya, aku lagi Silakan. ngomong sama negara kita, diam dulu lah. Ya. Iya. Kenapa? Bahayanya mereka punya doktrin begini. Suatu saat kalau dia jadi intelijen, rahasia negara dibongkar sama dia. Ya, karena mereka nggak boleh berbohong ya, Bapak Presiden ya. Ya. Dan yang kedua adalah buat kalian istri-istri Oten, Ya, kalau misalkan kamu kalau ngomong sembunyi, dari tadi, aduh, apa, saya kan ngomong kasihlah kan udah kesempatan selesai. orang mau Udah, ngomong dari tadi kau ngomong. diskusinya udah selesai. Diskusi sudah selesai. Udah jelas, Udah apa lagi? selesai. Salah Udah mengartikan selesai. kalau dibiarkan seperti itu. Sudah ya. selesai diskusinya, Kalau Bang. Kan dibiarkan udah nggak boleh seperti berbohong. itu nanti salah menggunakan apa arti di situ. Loh, Ya kan begitu udah selesai. makanya Kan udah dijawab. diterapkan sama orang Buni Rifa. Apapun keadaannya Bang. itu yang dikatakan Tuhan Yesus, tetap engkau berdosa. Iya udah. Ya, Iya udah kan tetap udah engkau tuh udah dijawab berdosa, tuh. tidak Iya. boleh berdosa. Iya udah. Apapun keadaannya Iya, itu udah. ajaran. Iya, dan udah. itulah yang dikehendaki. Makanya diam Iya. dulu. Kau Iya, kalau udah, lo orang ngapain ngomong dijawab itu, lagi? kayaknya ada etika kau ini. Ngapain Rifa, didengerin, Bang? Rifa. Bukan nggak ada etika, ngapain diulang-ulang? Kita kan udah denger. Iya, udah nggak boleh berbohong dalam segala hal, udah. Itu kan. Nah, teman-teman denger ya. Jadi Benar, nanti kalau Tujuan Yesus mengajarkan seperti itu, apapun keadaan kita nggak kamu nanya loh harus tujuannya. kamu Nggak ada yang ditanya itu, nggak ada orang Kita nanya nanya itu. itu. Ya, harus. Aduh, birahi banget ini. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Kita kan belum nanya lagi, kita cuma mengambil kesimpulan. Tidak demikian ya. Dan ada turun Kalau lagi. Anda berpikir tadi menganjurkan pemerintah orang Kristen tidak bisa diterima sebagai alat negara karena membongkar rahasia-rahasia negara, itu bukan urusan Anda. Tidak ada urusan Anda di situ. Kok bukan urusan Tidak saya? ada hakmu di Yaudah, situ. yaudah Itu deh, urusan yaudah. Kalau gitu saya pemerintah. tanya. Kau so Yaudah, saya hebat tanya. kau nih, Rifa. Kamu hanya seorang Kok sok perempuan yang pemikirannya hanya dari laki-laki. Kok malah nyerang? Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Kocak memang. Saya ini kan warga negara Indonesia yang tidak mau negara saya hancur gara-gara doktrin orang Kristen. Iyalah, Bayangkan dirugikan nanti lah kamu negara ini. saya merugikan nanti. Nanti negara saya mengambil orang Kristen jadi intelijen, ketangkap sama IDF, diikat tangannya. Hei orang Kristen, di mana Bapak Prabowo bersembunyi? Di mana perempuan-perempuan anak-anak bersembunyi? Kami ingin memperkodok mereka. Karena dia orang Kristen, tidak boleh berbohong dalam apapun situasi kondisi. Dikasih tahunya lah lokasi persembunyian kita. Rugilah kami. Makanya aku bilang sama negara kita, wahai bapak-bapak pemerintah, kalau nanti misalkannya mau menerima orang Kristen jadi intelijen, tanya ya, kau boleh nggak berbohong dalam kata Yesus? Tidak boleh berbohong dalam segala hal. Jangan terima, karena mereka nanti mengorbankan negara kita demi Tuhannya. Hancur negara kita nanti, babak belur ya, gitu ya. Kan aku cuma ngasih tahu, gitu ya. Kan aku cuma ngasih tahu. Jelas saja Bahwa- seluruh rakyat Indonesia dirugikan lah. Dirugikan lah. Kita nggak tahu nanti tiba-tiba datang IDF ke sini ya kan? IDF kan bilang begitu. Menurut salah satu perdana menteri IDF kalau nggak, bukan, perdana menteri Israel bilang, ketika ditanya teman-teman, sejauh mana Israel itu? Sejauh tentara kami bisa mengambil tanah, itulah negara mereka. Anjay. Nanti ketika mereka nyampe di Indonesia, ya kan? Terus mereka pengen memperkodok kita, perempuan-perempuannya kita sembunyi dalam Nih, gudang. nih. Datanglah orang Kristen ketangkap. Terpaksa jujur, karena Tuhannya yang ngajarin. Begitu diperintahkan Bahaya kita. perang, wahai rakyat Indonesia, mari berperang. Tidak Pak, kami orang Kristen. Bagi kami keselamatan Gak datang boleh. dari mereka. Bagi kami, mereka adalah penyelamat kami, maka kami tidak boleh membantai mereka Pak. Maka kami siap jadi tumbalnya. Waduh, kacau Anda ini. Yang parah lagi gini loh, yang parah lagi gini. Kata si Iqbal kan, wahai saudaraku Kristen, kita sedang dijajah, mari kita serbu mereka. Maaf Iqbal, Yesus melarang kami melawan musuh. Jangan melawan orang yang jahat kepada kami. Berdoalah bagi mereka. Kami berdoa aja di gereja ya. Haleluya, Tuhan baik. Soraklah, haleluya,
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Lah kita bertempur. Kita tembak-tembakan itu Pak nih. Tembak-tembakan. Dor pakai bambu runcing ya kan? Mereka haleluya. Bahaya juga kita ini ya. Wah. Berdoalah kita supaya mereka nggak mayoritas ya. Ngeri juga nih. Astaga. Astagfirullahaladzim, kalau mereka mayoritas ngeri juga kita ya. Kemana kita minta adu tuh? Bisa aku diperkosa nih. Ternyata orang Kristen yang nengok. Bantu aku saudaraku Kristen. Maaf Rifa, janganlah melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan berdoa buat mereka. Yesus baik Rifa. Apabila ditampar pipi kirimu, kasih yang kanan aja. Maksud kau apa? Ya tahulah kau maksudnya kan. Wah, bahaya juga ya. Ya ini udah tahu nih. Halo Slayer B. Selamat malam Slayer B. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam. Islam Kristen Slayer B. Kristen. Oke, mau bertanya apa mau berdiskusi? Kita bahas tema aja, tema. Iya, mau berdiskusi Ya, berarti. Silakan silakan buka aja. kamera. Iya, silakan buka kameranya nggak apa-apa. Bisa nggak buka kamera coba? Saya undang nih. Itu saya Jangan undang kalian buka dibawa kamera. bilang takut juga kita. Takut kali lah. Kalian bayangkan kalau mereka 80%, kita 20%. Dijajah Israel, kita mana mau mereka ngelawan Israel. Abis kau hancur. Ya, silakan Slayer B. Halo cantik Slayer B. Ya, halo. Namanya tuh kayak ingat aku Facebook zaman dulu. Ipaca yang abang gitu-gitu. Slayer B gitu. Halo. Iya. Iya kok. Iya. Oh, mantap, Ya, mantap. silakan sister. Sister mau nanya atau mau menjelaskan? Lanjutlah. Kalian tadi bahas soal Kristen bisa berdosa ya. Tadi Iya. ini tadi bertanya sama bapak tadi, bilang kalau misalnya dalam perumahan ada maling, terus istrinya sembunyi dari malingnya. Emang pertanyaan gini, emang malingnya mau bertanya sama suaminya, gimana istrimu? Aku mau perkosa istrimu. Aneh. Pertanyaanmu yang aneh. Loh, hal itu terjadi hari ini. Itu terjadi. Kalau Anda tidak tahu berita itu, Anda yang aneh. Oten betina. Tadi ini bilang perumpamaan. Anda pernah tidak? Iya, Anda pernah tidak melihat satu kejadian perampokan, suatu kasus perampokan di rumah seseorang, di mana mereka semua pada akhirnya dibantai, dan sebelum itu terjadi, mereka diperkaos dulu, mereka diperkosa si istri ini tadi. Bayangkan jika istri Anda, ini realita kehidupan yang terjadi hari ini loh. Enggak ada. Jadi kita bikin, kalian ini terlalu positive thinking, dunia ini mengerikan nih. Jangan terlalu positive thinking seperti itu. Yaudah Oke. gini aja deh, anggaplah nggak pernah terjadi ya. Udah dah, gitu aja. Nah, anggaplah tidak pernah terjadi. Kamu bilang kan pertanyaan saya aneh. Sekarang saya tanya sama kamu, orang Kristen ada yang datang ke rumah terus Iya. ada suami, gimana istrimu? Aku mau perkosa istri. Aneh. ya udah anggap Sejak aneh, ya kapan udah. begitu? Sekarang iya, udahlah kalau nggak pernah begitu. Sekarang saya tanya, Botol. oh ya udah kamu pintar. Saya botol, kamu Iya, pintar ya. Iya, botol. Iya. Iya, kalau teman-teman jangan marah sama dia ya. Kalau dia mengatakan saya bodoh, bukan dia yang salah, tapi Tuhan dalam dirinya yang bicara ya. Karena orang Kristen itu ada Tuhan dalam dirinya. Hah? Ada Tuhan kan dalam diri orang Kristen kan, Dek? Ada Tuhan. Ah, ya udah. Jadi benar ya teman-teman, jangan marah sama dia ya. Dia nggak tahu apa-apa. Yang menghujat itu Tuhannya ya. Karena kalau ada yang bilang botol, berarti itu bukan dia yang salah, tapi Tuhan dalam dirinya yang ngajarin dia begitu. Jadi jangan marah sama adek ini ya. Oke. Dek, mau tanya, Dek. Boleh nggak orang Kristen perempuan itu kalau sudah nikah minta cerai kalau ditabuk istrinya? Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nggak kalau nggak boleh? Oh, jadi misalkannya kalau kamu diselingkuhin nggak boleh minta cerai? Itu berarti Kristen yang ada namanya kalau misalnya apa ya? Di dalam keluarga kalau misalnya ada yang begitu, yang kasar sama istrinya, KDRT, itu berarti Tuhan di dalam dirinya itu kurang. Iman dia itu Iya. kurang. Karena Boleh nggak minta cerai? Nggak boleh. Iya, boleh nggak minta cerai sama laki-laki begitu? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Walaupun babak belur nggak boleh minta cerai ya? Nggak ada yang begitu. Domba, penipu dalam nama agama.
Loh, Gak ada, gak pernah nonton TV sih. Kamu Nih nggak saya pernah tunjukkan nonton sama berita kamu ya? nih. Nih Dikasih kamu tunjuk saya ya. kasih data nih ya. Ya, coba Kamu tahu dikasih tidak Shirley Cebing, seorang TikToker, mantan istri pendeta, ditabok sama seorang pendeta. Menurut kamu ketika dia minta cerai sama pendeta yang nabok dia itu, Tuhanmu marah atau Tuhanmu izinkan itu? Berdosa atau tidak berdosa dia itu? Si yang perempuan yang menyelamatkan dirinya ini. Waduh, ngelek. Aku yang ngelek atau dia nih? Aku cuma nengok hidungnya Dia ngelek. aja loh. Dia yang ngelek ini, dia yang Enggak, aku ngelek. cuma nengok hidungnya aja ke atas gitu. Teman-teman, kencengin tap-tap layarnya ya. Kencengin tap-tap layarnya. Takutnya kalau kita mulai goyang. Bantu tap-tap layar, bantu share. Yang belum follow silakan follow Niriva, silakan follow akun saya. Terima kasih teman-teman Aduh, semua. Yuk. kepental. Jangan marah ya sama adik itu ya. Ya, ketika adik itu mengatakan Uniriva botol, itu adik itu tidak salah. Karena kata orang Kristen, setiap orang Kristen itu punya roh Tuhan dalam dirinya. Karena mereka berbicara itu menurut pengajaran Tuhan. Jadi kalau dia bilang saya botol, Tuhannya yang ngajarin gitu ya. Kata mereka loh ya, bukan kata saya. Katanya loh. Ini aku ada dalilnya loh. Orang Kristen itu bicara pakai Roh Kudus loh. Kalian ini jangan gitu nanti aku dibilang penghujat. Padahal mereka nggak bisa buktiin, gitu ya. Iya, Deni. Halo, Sania Nenggolan. Ya, halo. Iya, silakan Sania mau bertanya atau mau ditanya, Dek? Mau bertanya boleh? Boleh, adekku. Pernah dengar sih soal benar nggak Nabi Muhammad menikahi anak-anak 6 tahun? Menikahi anak 6 tahun, tepatnya menikahi Sayyidah Aisyah ketika beliau usia 9 tahun beliau digauli. Itu yang ada hadisnya dan itu benar. Dan ini lebih mulia ketimbang menikahi anak umur 3 tahun seperti yang dilakukan Ishak kepada Ribka. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga orang Yahudi, boleh meniduri anak umur 3 tahun dalam halakah mereka. Begitu. Lanjut pertanyaannya. Oh, berarti benar boleh ya? Berarti memang Nabi Muhammad ya. Kalau Nabi Muhammad iya. Kalau kami diperintahkan menikah dengan usia balik. Usia balik itu harus menstruasi dulu. Kalau Nabi Muhammad beliau tidak masalah karena beliau bukan laki-laki yang otaknya kotor. Faktanya Sayyidah Aisyah tidak pernah jadi korban kan. Faktanya Sayyidah Aisyah berkembang menjadi ulama besar, tidak tersakiti, tidak ternoda karena yang nikah Nabi Muhammad ya. Kecuali yang nikah itu misalkannya si Edis misalkannya. Edis jangankan anak usia 6 tahun, 9 tahun. Nenek-nenek 45 tahun belum tentu bahagia sama dia. Ditusbol depan belakang, dijolimin, digebukin bisa jadi. Karena Edis bukan nabi. Masalahnya kamu kan bertanya tentang nabi kami yang akhlaknya terpuji. Ya, ketika Sayyidah Aisyah beliau bawa ke rumahnya, beliau didik dengan baik dan akhirnya menjelma jadi ulama besar, bahkan sangat mencintai istrinya. Karena dia nabi, otaknya nggak kotor. Kalau orang Kristen jangan, Mbak, usia perempuan umur 20 tahun aja bahaya, bolobang bulu belakangnya bisa dipakai, ngeri. Jangan, hati-hati ya. Bahkan kalau depan orang Kristen, Mbak, kalau bisa anak laki-laki jangan dideket-deketin sama pastor. Banyak kejadian di Spanyol, anak cowok laki lubang duburnya dipakai. Ratusan korbannya, Mbak. Ngeri, Mbak, ya. Ngeri. Karena ini kan yang nikah Nabi Muhammad nih. Beliau kan akhlaknya mulia. Beliau lindungi Sayyidah Aisyah dan beliau besarkan Sayyidah Aisyah dengan penuh cinta. Beliau ajarkan ilmu-ilmu. Akhirnya Sayyidah Aisyah berkembang menjadi seorang ulama. Nah, hebat karena Nabi kami akhlaknya mulia. Andai nih, saya kasih analogi nih. Andai saya hidup sejaman dengan Nabi saya nih. Terus Nabi saya tanya sama Nabi saya, Nabiku, maka engkau menjadi menantuku? Baiklah, misal kata Nabi aku bilang nih, aku yang mengemis nih, Nabiku mohon jadikan aku kerabatmu. Karena mau nikah sama aku nggak mungkin misalkannya kan. Yaudah kalau gitu nikahi saja putriku. Nah ditanya sama Nabi aku misalnya ya, mana putrimu? Belum ada, aku bikinkan dulu ya, umur 2 hari ku kasih sama Nabiku. Kenapa? Karena Nabiku otaknya nggak kotor. Bayi 2 hari aja, kalau seandainya Nabiku mau menikahi anakku, ku kasih sama beliau. Karena beliau itu otaknya nggak porno, Mbak. Tapi kalau pastur jangan ya, Mbak. Anak laki-laki umur 12 tahun jangan deket-deketin sama pastur, Mbak. Kasihan lubang duburnya, Mbak, dipakai. Gitu sayangku, ya. Ya, lanjut pertanyaan selanjutnya. Gini ya, Bu, kalau untuk agama saya sendiri memang saya nggak terlalu ibaratnya ahli kitab enggak, cuman ya yang penting tahulah saya ikut
agama apa gitu. Terus saya pernah juga Mbak Kristen ya? Iya, Mbak Kristen ya? Kristen. Ini agama Kristen ini Mbak, tidak ada aturan umur menikah Mbak. Jadi boleh aja Mbak nikahi anak 1 hari boleh, karena nggak ada larangannya di Bible. Timbang susah payah, menang apa lagi? Masa iya? Jadi kalau suami Mbak, lah kalau tidak ada larangan berarti boleh dong Mbak. Kalau ada larangan baru bilang ada larangan gitu. Emang ada larangan di Bible menikahi anak umur 1 hari? Jadi Ada kalau aturan di pernikahan Al-Quran umurnya? itu Bu ada peraturannya. Ada balik. Ada Balik. Ada di situ nikahilah wanita balik, ada. Balik itu maksudnya apa? Sudah cukup Waktu umur. Ciri-cirinya apa? Menstruasi Jadi gitu. kalau menstruasinya di umur SMP gitu, SD, kan Ya kalau bisa. dia mau sah-sah aja, nggak masalah kalau dia mau. Masalahnya mau nggak? Kan hak menikah itu kan ijab kabul Mbak, bukan paksaan. Tidak boleh menikah dengan wanita yang dipaksa. Nah, Berarti masalahnya sama di aja Kristen lah, Bu. nggak ada larangan. Apa sama aja? Enggak lah, beda lah. Kalau kami kan ada aturannya, balik kan. Pertanyaan saya, di Kristen itu anak bayi baru lahir sehari boleh Mbak dipakai, karena nggak ada larangannya. Kalau ada larangannya monggo kasih ayatnya. Nggak ada larangannya gitu. Ya kalau Kecuali di- ada nih tertulis nih. Kecuali ada tertulis nih, misal nih. Kenapa saya katakan boleh menikahi anak umur 1 hari? Karena Tuhan Anda kan orang Yahudi, saudariku. Nah, Tuhan Anda yang orang Yahudi ini otomatis mengikuti halakah Yahudi. Menurut rabi-rabi dan rasi Yahudi, orang Yahudi itu boleh memasukkan jarinya ke dalam vagina anak kecil perempuan berusia 3 tahun lebih 1 hari. Oh, Nah, nggak itu saya pernah dapat dari dengar mana? itu sih Bu. Nah, makanya belajar. Anda kan Tuhannya orang Yahudi, belajarlah keyahudian biar tahu agama Ya, Tuhannya kalau gimana kan. misalnya Tuhan Anda kan ini- bukan Kristen. Yang saya tahu dan yang saya diajarin kan ini HKBP, saya kan HKBP. Jadi yang Ya. berhak menikah di HKBP itu yang bisa dibaptis atau memang bisa dinikahkan kalau dia sudah naik CD. Dia apa ya namanya? Nah, jadi Dua gitu. HKBP dapat aturan dari mana? HKBP. Iya, dari HKBP itu sendiri, dari Alkitab. Dari Alkitab. Mana Iya, dalilnya? dibaptis, Menikah dengan dibaptis. perempuan. Ya mana dalilnya nikahilah perempuan yang sudah dibaptis itu mana? Uni, akun Uni yang ini kena peringatan. Oke. Ini mau ganti Oke, aku akun naik nggak? lagi. Ya. Ya, atau mau naik lagi? Oke. Bentar ya, Sania ya. Ya, silakan ganti akun. Oke, boleh lanjut. Oke. Silakan Mbak Sania, silakan. Silakan Sania, sisterku. Satu pertanyaan terakhir sih Bu, soal Oke, sayang. ini kan dunia pakai kalender Masehi, ya kan? Dunia. Tapi kalau memang Islamnya itu kan kalender Hijriah ya Bu. Kenapa nggak pakai itu aja dunia ini gitu? Itu memang pertanyaan memang di luar saya pun nggak ada ayat, nggak ada apa gitu. Cuman dari pikiran aja. Ya. Baik. Kenapa dunia memakai kalender Masehi? Ya. Ya, karena memang dunia menghitung dari awal kelahiran Yesus. Kan gitu. Iya. Nah, dan perlu diingat juga, dunia ini dipengaruhi oleh negara-negara yang punya otoritas. Dan kalau Anda lihat secara sejarah, kebanyakan yang mencoba untuk mengatur atau membuat aturan itu datang dari negara-negara yang menjadi negara adikuasa. Kalau kita lihat contoh, peraturan-peraturan tentang dunia, ketika yang berkuasa adalah Raja Romawi, maka Romawi yang mengatur. Ketika yang berkuasa adalah Amerika, Amerika yang banyak mengatur. Itu Alasannya loh Bu, kenapa? kalau ya alasannya karena kan seperti saya bilang barusan itu. Tapi tidak ada kaitannya dengan bahwa Yesus adalah Tuhan sebenarnya. Karena andai pun kita pakai kalender suku Maya pun misalkannya, ya kan? Nggak ada kaitannya bahwa kalender suku Maya itu benar. Sebenarnya pertanyaan ini kan pertanyaan Anda ingin tahu kenapa pakai Masehi. Saya sudah jelaskan bahwa yang namanya peradaban itu berubah. Ada kekuasaan-kekuasaan kemudian yang diambil oleh pertama orang Romawi, nanti orang ini, orang itu. Jadi mereka yang membuat kebijakan-kebijakan. Begitu. Kan kebijakan-kebijakan dunia itu dibuat sama orang-orang yang punya otoritas. Oh, berarti Masehi itu dibuat karena apa, Bu? Ya, karena memang gini loh, sebelum Yesus lahir, orang-orang sudah mengenal kalender dari orang-orang Romawi.
Ya, sebenarnya sudah ada kalender astronomi, orang-orang pagan itu sudah berkembang. Anda mungkin tahu sejarah pengetahuan ilmu dan peradaban. Sebelum Tuhan Anda lahir itu ilmu sudah berkembang. Iya. Bahkan sebelum Yesus itu lahir, kalender sudah ada. Kalender Yahudi ada, kalender orang Romawi ada. Iya, Dengan maksudnya menghitung dunia ada. ini kok nggak pakai hijriah aja gitu, Bu? Ya, kenapa harus pakai Hijriah? Itu kan kalender yang dihitung dari perjalanan Nabi Hijriah Muhammad juga hijrah. ada kisahnya kan, Bu? Iya ada. Ya ngapain kami harus memaksakan orang lain? Kenapa nggak sekalian ke orang dunia Iya, pakai tapi Islam? orang ibunya pakai Masehi. Masalahnya apa? Masehi itu masalahnya apa? Masehi itu istilah kepada siapa coba? Masehi itu istilah kepada siapa? Kepada Nabi Isa kan? Iya. Harusnya kan Tahun harusnya lahir ya, tertulisnya. tahun satu. Nah, iya itu dipercaya begitu. Harusnya kan kalian ganti bukan Masehi tapi Mesiah. Malah pakai istilah dari Islam. Harusnya kalian yang malu tuh. Astaga. Woi, fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. Kenapa, Bu? Harusnya kan dari kata Masaha Al-Masih tuh, Arab. Harusnya kalian ganti kita pakai kalender Mesiah ya. Atau kita pakai kalender Kristus ya gitu. Tapi justru kok malah pakai istilah Arab gitu, Masehi dari kata Masaha gitu. Tapi masalahnya kalender itu apa masalahnya kalau kami pakai gitu? Emang apa? Ya, Yang masalahnya aneh itu gini ketika ya kan, pakai Bu, kalendernya jadinya tapi namanya ya Arab gitu. Baratnya Oh ya, kan kenapa Mbak? Kenapa pakai sebut hari itu Senin? Kenapa sebut hari dengan hari Senin? Kenapa sebut hari-hari Senin, Bu? Iya, kenapa? Senin itu kan bahasa Arab, Mbak. Senin Mbak bahasa aneh ya. Oh lah iya dong. Nggak tahu Isnaini gitu. Enggak, gini loh, Ahad, Bu. Isnaini, Selasa, Baratnya kan Arba'ah, Jumat, Khamsatun. Jumat Aduh, tuh ntar dulu Mbak. suci, hari Mbak gini suci Mbak, umat Mbak kenapa Islam. pakai kata Allah di dalam kitab Mbak? Itu nama Tuhannya orang Islam, Mbak. Mbak kenapa Mbak ada kata kenaikan Isa Al-Masih Mbak dulu Mbak, Nabi Isa Al-Masih Mbak. Mbak nggak malu ya? Mbak kan Kristus, harusnya kenaikan Yesus Kristus. Kenapa Mbak gitu Mbak? Kalau kami pakai kalendernya orang misalkannya mau orang Romawi kayak emang masalahnya apa? Emang orang Kristen yang bikin gitu kan? Kan lucu ya pertanyaannya itu. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan sekedar pertanyaan yang tidak ada bobotnya, nggak ada kaitannya dengan agama gitu. Ya sudah gitu aja sih. Bukan nggak ada bobotnya sih. Jadi saya lebih kayak dunia ini jadi lebih kuat gitu. Memang Masehi gitu. Memang dari tahun lahirnya. Tunggu. Dunia ini lebih kuat gara-gara memakai kalender Masehi. Iya. Jadi saya kayak ibaratnya memang Bentar, agama Mbak, yang tunggu. pertama nomor satu itu memang Kristen gitu. Jadi karena kalau pakai misalnya- kalender Masehi, kalau agama yang benar memang Kristen. Hari Jumat itu hari sucinya umat Islam, ya kan, harus ibadah di situ. Kenapa nggak itu di tanggal merahi? Mbak, Terus kenapa Mbak, jadi gini, Mbak. hari Minggu dan orang Inilah ibu-ibu Islam semuanya toleransinya. ngikutin kalender Masehi Inilah gitu. toleransinya Islam. Hari Minggu kalian libur merah, sementara bukan hari kebesaran kami. Hari Jumat tidak libur. Inilah toleransinya Islam. Coba kalau di mayoritas Kristen di Eropa, agama yang diakui satu-satunya cuma Katolik, agama lain tidak boleh berada. Bahkan ketika kita Lebaran pun tidak ada tanggal merah. Inilah mayoritas Islam nih, keren nih. Bahkan hari libur agama kalian aja kan menjadikan libur. Padahal yang memberikan undang-undang dan keputusan-keputusan mayoritasnya Islam. Bahkan saya bilang nih, goblok banget nih orang Islam nih. Hari Jumatnya kan diliburin, tapi Minggu orang Kristen malah diliburin. Keren banget ya orang Islam ya. Oh, jadi kenapanya itu jawabannya karena toleransi ya, Bu? Oh ya jelas lah Mbak. Kurang apa coba orang Islam? Nanti kalau di hari Minggu dimasukin kerja ngamuk. Hari Jumat diliburin nanti ngamuk. Bilangnya minoritas tertindas. Ada-ada aja nih teman-teman Kristen. Giliran dikasih hari Minggu libur malah bertanya. Dikasih tahu kami toleransi nggak terima. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Terus kalau kita pakai kalender Masehi berarti Yesus Tuhan gitu ya Mbak? Menurut saya. Oh, harusnya jangan kasih Masehi Mbak. Kalender Kristus Mbak. Kalender Mesiah Mbak. Itu bukan. Harusnya kalau pakai kalender Mesiah artinya tuh bukan Yesus bukan Tuhan tapi Nabi. Karena Mesiah itu dari kata Masaha Al-Masih Mbak. Itu bahasa Arab. Harusnya tuh kalender Mesiah. Bukan kalender Masehi. Kalender Mesiah dan kalender Kristus. Harusnya. Nggak tahu nih orang Kristen seneng banget pakai bahasa Arab ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau kaku nggak masalah. Kan bahasa Arab Jawabannya itu bagus indah tapi. gitu loh. Tapi jawabannya bagus menurut saya. Menurut saya gitu ya.
Tapi nggak apa-apa lah, kan Ya, haknya sesuai saudara kepercayaan. kita. Ya, Ya udah Bu. Ya, itu aja sih yang mau ditanya. Ya. Tapi Mbak gimana tahu ya? nggak yang membuat Walaupun kalender belum- Masehi siapa? Pak tahu yang membuat kalender Masehi siapa? Enggak. Saya Oh, enggak nggak tahu. enggak terlalu dalam atau ahli kitab itu enggak. Duh gimana ya cara jelasinnya? Duh gimana nih ya? Makanya saya Cuman pikir Mbak tahu terkadang yang membuat kalender kan- Masehi siapa. Ya berteman juga sama muslim, berkawan juga. Cuman kan kadang ada di pikiran itu yang terlintas kayak pertanyaan-pertanyaan gitu sih Bu. Cuman saya di sini nggak mau berdebat tentang ayat apa itu nggak sanggup ke situ sih. Cuman Nggak apa-apa, sebatas ini aja. nggak apa-apa. Ya intinya kalau pokoknya kalender pakai Masehi berarti Yesus Tuhan, gitu ya Mbak ya? Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Gitu aja, nggak apa-apa. Dia ditanya Bu. mau nggak ini? Mbak mau ya boleh. Mau ditanya nggak? Mau ditanya nggak? Tanya. Heeh. Boleh nggak? Ya, gimana Biar ya diskusi pertanyaannya? Nanti gini loh Bang, kalau misalnya saya jawabnya salah, ya kan saya ini kan kurang terlalu paham. Makanya jangan salah jawabnya. Udah gini deh, Dulu Mbak, pertanyaannya apa? Mbak, Natal Kalau kenapa saya tanggal bisa jawab, 25? saya jawab, Mbak, kalau enggak juga enggak. yaudah. Mbak, kenapa Natal tanggal 25 Desember, Mbak? Kenapa? Karena itu memperingati hari kelahirannya Tuhan. Emang ada Yesus. tertulis kalau Yesus lahir tanggal 25 Desember? Adalah di Alkitab. Di mana? Mana? Coba saya minta Mana coba? cari. Coba cari dulu di Itu Google. dia, Bu. 1000 itu tahun dia. saya diskusi baru tahu ini saya ada ternyata kelahiran Yesus dalam Bible. Ayo. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Ya enggak? Ayo, Jadi coba. kalau seandainya orang Kristen merayakan Desember tanggal 25 itu hari kelahiran Tuhan, berarti Tuhannya Dewa Matahari ya guys. Berarti Dewa Matahari adalah Tuhan, ya. Gitu, ya. Jadi gitu teman-teman ya. Nggak apa-apa. Kita hargailah saudari kita ini. Pokoknya siapapun yang pakai kalender Masehi berarti Yesus Tuhan. Awas loh. Menurut Nggak apa-apa. saya, Menurut saya nggak apa. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Biar dia cari dulu Yesus lahir tanggal 2 Desember, 25 Desember, nggak apa-apa. Kan setiap orang punya parameter beda-beda kan guys. Bisa gini, saya mengatakan kitab suci saya sebagai firman Tuhan. Apa alasannya? Karena dia pokok kan itu suka-suka mereka lah, nggak apa-apa. Ya Sania, silakan Dek. Ada Bu. Ayat berapa Dek? Wah, baru kali ini Bal, catat Bal. Ini ayat penting Bal. Udah lama maka kita dari itu, cari-cari loh. ini Catat, udah Bang. mau udah gue cari ini. Sama-sama belajar. Iya. Ah. Ayat berapa Dek? Tanggal 25 Ayat Desember. 18 sampai 25. Apa itu? Surah apa tuh Dek? Kitab apa tuh Dek? Kitab apa tuh Dek? Ih, Ini ada harus yang catat. di- Ini peristiwa penting, ini peristiwa penting. nih. Ayat, Catat teman-teman. Kitab apa Dek? Kitab apa Dek? Ini lagi catat nih. Kitab apa? Baru temu nih. Matius 1 ayat Matius 18 sampai 25. Matius 1. Wah, baru tahu di Matius ada tanggal lahir Yesus. Catat cepet cari guys, teman-teman. Cari teman-teman. Matius. Coba nih. 1. Matius 2. Di Matius 1. Waduh, mau catat nih. Matius 1 ayat 18 sampai 26 ya? 25. Oh, sampai 25. Matius 1 ayat 18. Kita lihat 18 dulu. Oke, semuanya aja kita lihat. Oke. Nah. Udah saya bacakan dari 18 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, panjang ya, karena menurut Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak menjamalkan namanya di muka umum, yang berhasil menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika bertembak kemudian ia akan melahirkan anak laki yang kau menanyai Yesus, karena dia yang menyelamatkan dan mereka. Atau tidak supaya genaplah yang diberikan Tuhan dan Nabi. Sesungguhnya anak dari itu mengandung sesudah bangun dari dirinya. Mana? Oh mungkin gini, mungkin teman-teman. Maksudnya karena di Matius itu ayatnya sampai 25, maka tanggal 25 lahir gitu ya? Mungkin gitu kali. Karena di situ Matius sampai ayat 25, maka Yesus lahir tanggal 25. Mungkin gitu ya, Dek? Mungkin. Oh, gitu. Jangan mungkin, Iya, harusnya iya, begini iya, Sania. iya, iya. Menurut saya. Iya. Hargailah. Nggak apa-apa. Berarti kalau kalender itu dipakai Masehi berarti Yesus Tuhan. Dan kalau Yesus tanggal lahir 25 karena ayat Matius sampai angka 25. Maka Yesus lahir tanggal 25 Desember, guys. Nggak apa-apa. Udah Sania.
Udah. Udah dibaca juga di situ Makasih, ada tanggal informasinya 25. berharga sekali ya Sania. Keren, luar biasa. Ini pengetahuan baru yang ya juga ya, sampai sampai angka 25 loh, Iqbal. Betul. Baru tahu ini baru nangkap saya. Iya, baru nangkap kita. Waduh, lamanya Mantap berdiskusi juga ya. dapat ini. Baru Peristiwa ini penting saya ini. iya. Iya. Matius sampai 25 guys, ternyata bukti bahwa Yesus lahir tanggal 25 karena kitab Matius pasal 1 ayatnya sampai 25. Inilah bukti. Ingat, catat nih, orang Islam nih jangan nanya-nanya lagi nih. Udah ada ayatnya nih, ya. Orang Islam jangan nanya-nanya lagi, udah ada ya buktinya ya. Kalau Yesus lahir tanggal 25 Desember. Nih ada ayat 25 ya. Tapi kalau di Alkitab itu memang nggak ada penentuan tanggal. Mungkin Tuh. ditetapkan sama orang-orang dulu. Loh, jadi ini gagal. Tadi Jadi katanya kalau ada. yang tadi. Kalau Oh, nggak jadi. Oh, kirain jadi. Nggak, kirain jadi. Saya udah ini nih, udah semangat nih baru ini namanya hermeneutik ya, cabang saya tanya ayat balik lah gitu. pertanyaan Ibu tadi gitu kan. Oh ya. Tanggal 27 bulan 7 2025 itu tahun baru Hijriah. Tapi Ya. nanti Idul Adha pun kadang beda-beda, Idul Fitri pun beda-beda gitu. Iya. Nggak apa-apa. Emang kenapa masalahnya itu? Masalahnya apa, Dek? Iya, pertanyaan Ibu tadi itu ya sama dengan pertanyaan Ibu Ya ke saya. pertanyaannya apa? Kenapa Pertanyaannya beda-beda? apa? Ya emang kenapa masalahnya beda-beda gitu? Kan setiap bulan kan juga berjalan gitu. Itu masalahnya apa? Rotasi. Kok kita bicara dengan tanggal-tanggal ini nih? Ada apa nih? Hah? Bingung aku nih. Aku bingung nih kalau udah bicara tanggal-tanggal ini. Soalnya aku kalau ingat tanggal tua sedih guys. Sakit Sedih aku. kepala. Sakit kepala gitu. Kalau udah berkaitan. Jangan bawa tanggal lah mbak. Ingat tanggal tua aku. Oke lah, mungkin nanti kalau jumpa pendeta atau sing tua di Iya, gereja bisa saya tanya itu tanggal 25 kenapa ditetapkan kelahiran Tuhan. Iya. Jadi Oke, sip. masalah juga. Siap. Cuman tadi memang udah terjawab sih perkara kalender, cuman memang belum puas. Tapi sampai di sini dulu ya, Bu. Soalnya saya Nanti mau kita lanjut bikin kerja. puas. Ya, nanti kita bikin puas nanti. Iya. Soalnya belum ada yang bisa jawab puas sih. Iya, nanti saya puaskan nanti suatu saat. Kalau lagi saya pengen nanti saya puaskan ya. Saya lagi nggak mau memuaskan sekarang ya. Saya baru tahu kalau kalender itu menentukan ketuhanan seseorang itu baru tahu. Menentukan dong. Namanya kalender Masehi. Jadi jelas teman-teman ya, bahwa kalender itu penamaan dalam kalender, penanggalan, bulan dan lain-lain itu menentukan satu entitas itu Tuhan atau bukan Tuhan. Iya. Ya iyalah kan Masehi. Oke, silakan. Di sini ada Pak Herman. Sebentar. Halo Pak Herman. Wah, anjing. Kau anjing. Ini cuy. Malam. Apa katanya? Malam anjing deh. Malam anjing di luar. Anak Kau lebih anjing daripada Iqbal anjing. Jangan marah. Iqbal jangan marah. Iqbal jangan marah. Itu jangan salahkan dia baik kok ya. Cuman itu ada Tuhan dalam dirinya. Jadi yang ngajarin dia berkata anjing itu Tuhannya ya. Ya, Jangan Tuhan marah. baik, Tuhan baik, Tuhan baik ya. Jangan marah. Ya. Jangan marah ya orang Islam ya. Orang Islam kalau ada orang Kristen menghujat jangan marah karena mereka bicara pakai roh Tuhan loh ya. Awas lo kalian marah. Nanti dikutuk jadi pohon ara kering loh. Ajaran kasih. Darah Yesus. Halo Pak Tobing, selamat malam. Ya, selamat malam abangku. Ya. Oke, siap Bang Da. Mau berdiskusi atau mau bertanya, silakan. Mungkin lebih baik buka kamera Bang, boleh biar lebih asik kita ngobrolnya. Oh, ini agak di gelap-gelap ini, Bang. Ya cari lah yang terang-terang dikit Bang. Ya. Yang agak-agak terang cari. Dari dulu tuh ya. Bang. Wah, Hah? saya bingung ya. Dulu Bang, dari dulu ya Bang ya. Kalau ada orang Kristen suruh open camp pasti alasannya gelap Bang. Kalau nggak mati lampu rumahnya, kalau nggak di hutan. Kenapa gitu ya? Takutnya PLN cuma Santai mati di aja. rumah orang Kristen gitu loh. Saya takutnya gitu. Saya mau menghimbau sama pemerintah. Oh pemerintah, jangan kalian matikan lampu hanya di rumah orang Kristen. Jangan Santai begitu. Bang. Nanti dikira kita Betul. jahat. Kasihilah musuhmu Bang, santai. Iya. Ya, Bang. Ya udah, buka kameranya dulu Bang. Oke, Bang. Tapi Buka aja Bang. ya. Mana tahu mukanya Ya, langsung bersinar Bang. Abang kan anak Tuhan Bang. Akulah Betul. terang kebenaran dan hidup. Kan langsung.
Serang. Wah. Oke bang, oke bang. Ayo, kasihilah musuhmu, ayo. Saya cari tempat terang dulu. Oke. Iya. Tolong ya negara Simpan ini kita, ya, simpan. jangan biarkan mati terus lampunya orang Kristen. Kasihan mereka pengen diskusi. Oke. Kelihatan. Boleh kelihatan nggak apa-apa. Oke. Siap bang, silakan. Mau bertanya silakan bertanya. Kan Jika mau ganteng. berdiskusi silakan berdiskusi. Kelihatan Ma. manusianya bukan ChatGPT. Takutnya kita ngobrol sama ChatGPT nanti bang. Silakan. Iya capek kita kayak Opit. Silakan bang Tobing. Ini aku mau mempertanyakan apa ya? Apa bang? Tentang bentar, soalnya ada di galeri saya. Ya udah cari dulu galerinya. Jadi teman-teman muslim, kalau ada saudara-saudara kita Kristen menghujat, jangan dihakimi mereka ya. Karena itu bukan salah mereka. Kata orang Kristen, setiap orang Kristen itu punya roh Tuhan dalam dirinya, ya. Jangan anak Tuhan mau kalian lawan, berani kalian lawan anak Tuhan, selebe katanya nanti, selebeo katanya nanti kan. Anak Tuhan loh, ya, jangan ya. Umat Islam sabar aja. Yang kita hadapi ini anak-anak teos, nggak bisa kita ngelawan. Aku aja kalah sama mereka. Iya, aku kalah serius. Kebayang nggak kalian kalau kita debat sama mereka terus kalah mereka? Masa Tuhannya kalah sama kita, kan nggak mungkin, kasihan kita. Mengalah. Udah kalah aja kita nggak apa-apa. Jangan ya dek. Pak Tobing. Anak-anak Tuhan kita lawan. Berani kalian melawan anak-anak Tuhan? Berani kalian? Wah, kalian dulu tahu nggak? Anak-anak Tuhan perang dunia pertama anak Tuhan loh, bikin biang keroknya loh. Perang dunia kedua anak Tuhan juga loh. Ini perang dunia ketiga bentar lagi nih, anak Tuhan lagi nih si Mama Rika. Anak Tuhan nih. lagi. Pokoknya kalau ada anak Tuhan, kalau udah konsili bahaya dunia ini, nggak baik-baik aja. Konsili pertama Yesus setara Bapa. Gitu pokoknya. Konferensi Berlin misalnya, oh dibagi-bagi Afrika. Pokoknya kalau anak Tuhan udah kumpul bareng, oh bahaya kita. Ya? Waduh, turun anak Tuhan. Oh enggak. Halo bang. Ini Ya, yang halo, Bang kita Tobing. bahas Silakan. ini sekarang tentang gimana ini bang diskusinya? Apakah Kristen boleh berdusta atau tidak? Oh itu. Ya kalau menurut saya bang ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Dari mana abang tahu? Ya kalau setiap menurut saya bang ya, kalau di ajaran Jangan menurut abang, menurut kitab suci abang. kalau menurut kitab suci saya sih bang ya, yang saya tahu yang kalau untuk berdusta itu kan tidak bisa itu bang. Oke, Siapa bilang? silakan, Uni. Siapa bilang tidak boleh berbohong? Di dalam agama Kristen menurut Paulus dalam Efesus pasal 2 nomor 15, hukum Taurat yang dimana salah satunya memuat jangan berbohong sudah dibatalkan. Udah boleh berbohong. Karena Paulus pun mengatakan dalam kitab Roma pasal ketiga nomor 7, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Anak-anak Tuhan udah ngapa-ngapain gak berdosa lagi karena semua hukum telah dibatalkan. Oh. Efesus 2:15. Boleh dikasih tunjuk dulu kak? Ya, Efesus 2 nomor 15 baca. Coba bang baca. Kan larangan berbohong itu kan ada dalam kitab Torah. Data kakak gitu. Ada, kalau saya mah selalu data. Efesus pasal 2:15. Kan saya bacakan. Dengan matinya Yesus telah batallah hukum Torah. Ini saya bacakan ya. Saya hafal. Ya, saya hafal itu. Saya hafal itu. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi hukum Taurat itu udah dibatalkan bang dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah sedangkan dilarang berbohong itu termasuk daripada 613 mitzvot di dalam Taurat. Tidak boleh berbohong, berarti Anda sudah boleh berbohong. Dan itu dilakukan oleh Paulus. Nah, bahkan sudah dipraktekkan sama Paulus. Kata Paulus, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Roma pasal 3 nomor 7. Saya boleh nanya balik nggak? Boleh. Boleh, silakan. Kalau di agama Islam itu boleh nggak berdusta? Tidak boleh berdusta kecuali dalam 3 perkara.
pertama menyelamatkan jiwamu, yang kedua untuk mempersatukan orang yang sedang bertengkar, yang ketiga saya lupa apa ya, untuk menyenangkan istri gitu. Menyenangkan Boleh. hati istri. Nah, boleh. Misalkannya si Iqbal, Itu tetap berdusta dikatakan. ya itu berdusta yang tidak jatuh hukum dosa karena bukan niat jahat, tapi Saya berbohong untuk definisi untuk berdusta itu gimana? berdusta itu mengatakan hal yang tidak sebenarnya. Contoh, misal nih, aku bangun tidur, tahi mataku di sini, gigiku udah keluar, jigongku udah kemana-mana. Bangun aku pagi-pagi, suamiku yang ganteng bilang, cantik kali Rifa sayang. Padahal muka kayak jigong. Dia berbohong. Karena dia menyenangkan hati aku, nggak apa-apa. Kenapa? Kan nggak merugikan orang lain. Habis itu aku masak sama dia, dandan aku untuk dia. Akhirnya tambah bahagia rumah tangga kami. Yang kedua, misalkannya kamu misalkannya di rumah bersama ibundamu. Lalu kemudian perampok masuk ke rumahmu. Kamu tidak sanggup untuk melawan mereka. Lalu tiba-tiba kamu suruh ibundamu sembunyi untuk menyelamatkan dia. Ketika penjahat bertanya kepadamu, mana ibundamu? Ketika kamu bilang, ibundaku sudah pulang, sudah pergi keluar rumah, kamu tidak berdosa. Karena kamu menyelamatkan nyawa orang lain. Ketiga, misalkannya pisau diletakkan di lehermu atau pistol diletakkan di kepalamu. Akui Yesus sebagai Tuhan, misalkannya. Akui Allah sebagai Tuhan, misalkannya. Dipaksa sama si Iqbal ini, ya, dipakai bambu runcing Iqbal bilang, atau pakai raket listrik. Kau bilang nggak Allah Tuhan, katanya kan, terancam nyawa kau kan. Nah, ketika kau ketakutan, iya Allah Tuhan. Nah, Tuhan kami bukan Tuhan yang kejam lah, kan tahu situasi kondisinya. Maka itu tidak jatuh dosa di situ. Bukan menyengajakan berbohong untuk mengajarkan agama kayak Paulus. Kalau Paulus kan, kalau karena kemuliaan Tuhan, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin berlimpah. Kemuliaan Tuhan kalau karena dustaku, itu Jadi, boleh. Nah, gini Kak, kalau saya kan memang tidak terlalu mendalami Alkitab, tapi saya percaya tetap Tuhan Yesus itu adalah Tuhan saya kan. Nah, jadi Siapa bilang Yesus Tuhan kamu? Tunggu, yang bilang di Bible Yesus Tuhan kamu itu siapa, Dek? yang bilang Tuhan Yesus itu Tuhan, Yang bilang bahwa Yesus itu Tuhan buat kamu siapa? ya saya. Dari mana kamu tahu? Kan saya mengimani Tuhan Yesus itu. Ya adalah imani Tuhan. apa? Yang diimani apa? Ada tertulis nggak? Kamu tahu Yesus bilang apa? Makanya saya Yesus bilang, tadi, Kak, aku hanya diutus untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel, kata Yesus. Nah, sekarang saya tanya, menurut Yesus itu siapa? kalau seperti saya bilang tadi Kak, saya kan tidak terlalu memang mendalami Alkitab, cuman saya memang udah mulai belajar mendalami karena saya sering nonton Edis TV. Pernah dengar Edis TV kan Kak? Edis itu dulu adalah, kalau di kita ya, dulu Edis itu termasuk salah satu bahan olok-olokan di Islam dan di Kristen. Dulu. Nah, sekarang dia jadi Kristus. Menurut orang Kristen, karena kata orang Kristen dia diurapi Roh Kudus. Jadi sudah jadi Kristus dia. Memang cepat drastis naik dia. Kalau dulu dia jadi olok-olok. Jadi, Kalau sekarang maksud dia saya- kata orang Kristen jadi Kristus. Maksud saya gini kan Kak, karena banyak teman-teman Kristen yang Dan saya termasuk yang ditakuti Edis ya. Karena kalau saya masuk ke kamar Edis, biasanya Edis tuh langsung ayan dia biasanya. Penyakit ayannya kambuh biasanya. gitu ya. Maksud saya Epilepsinya kan, Kak, langsung kambuh. ada teman-teman gini orang-orang Kristen memang nyuruh saya turun biar Edis yang menghadapi gitu. Ya, kalau bisa saya kirim kamu uang 1 juta, bisa memfasilitasi Edis naik ke saya berdebat dan berdiskusi tentang validasi kitab suci, konsep ketuhanan, 2 arah. Saya kasih kamu 1 juta. Kalau kamu mampu untuk mengajak Edis ke sini lah. Karena setahu saya Edis kalau dengar nama saya aja, itu Roh Kudusnya langsung keluar berserak itu. Dengar nama saya, Rifa. Dengar Rifa, Bang Zuma itu langsung mencet tuh. Biasanya cirit-pirit dia tuh. Biasanya keluar tuh daun ubi, jagung. Biasanya gitu. Karena dia memang salah satu wanita yang ditakuti sama Edis tuh saya. Itu. Biasanya kalau saya nggak usah nongol aja deh, saya langsung datang aja, saya tuh langsung diblok saya. Diturunin saya sama Edis. Nggak tahu saya entah. Pada wajah saya semanis ini tapi ditakuti banget sama Edis.
Ya jadi kalau seandainya ada orang Kristen yang mampu memfasilitasi saya bertemu Edis misalnya ya, dapat tuh dari Opung di bawah ditambah lagi 1 juta tuh. Saya kasih 1 juta, tambah Opung 1 juta, dapat 2 juta duit loh. Masa nggak mau? Ya, jadi Edis itu adalah salah satu apologet Kristen yang dulu sama sekali nggak dihargai di Kristen karena dia Unitarian dulu. Tapi sekarang dia terpaksa mengaku sebagai Tritunggal karena dapat duit banyak. Soalnya dia butuh uang, di Amerika nggak kerja bang dia. Visanya kan nggak ada visa kerjanya dia kan. Jadi dia butuh kolekte bang. Jadi untuk menyenangkan hati orang Kristen ya ngakulah Tritunggal. Padahal dulu Unitarian gitu. Dulu. Dulu. Jadi saya mau nanya gitu. statement ini lagi Kak. Kalau Makasih loh Kak. Statement apa tuh? Tentang yang dibilang Ustadz Somad itu ya. Tentang Apa tuh? yang di surga itu Kak. Kenapa di surga? Kalau di surga katanya kalau wanita meninggal di surga banyak pangeran-pangeran. Di sana bisa melakukan. Kapan Ustadz Abdul Somad bilang begitu tuh? Ada. Jangan fitnah Ustadz Abdul Somad lah. Ya Enggak, tunjukkan memang ada. datanya. Ya tunjukkan YouTube-nya. Bentar Kak ya. Jadi janganlah sebut-sebut nama saya depan Edis itu, kasihan dia loh ya. Nanti keluar cirit-biritnya nanti, keluar kacang hijaunya, keluar ubinya nanti, kasihan dia loh. Udah lost juga itu, janganlah. Saya tuh nggak tega nyiksa Edis dulu, mukanya muka kasihan gitu loh kan. Muka kasihan ketemu saya langsung gitu dia gemeter dia. Pokoknya kalau udah Unirifa yang masuk koma dia Edis, langsung dia nggak model nggak bisa ditanya dia pokoknya model nyerocos keluar langsung, apalagi kalau udah lihat Unirifa gitu kan. Langsung Gini aja kak biar lebih apa diskusinya kan, biar sama Edis nanti diskusinya. Untuk teman-teman Nasrani boleh lah. Edis udah tahu nama panjangnya belum nggak Tobing? Kamu udah tahu nama panjang Edis? Kalau namanya belum, karena kan baru ini. Edis Takjil namanya itu, namanya Edis Takjil dia. Ya. Edis Takjil namanya ya. Soalnya dia pernah saking pengennya takjil dia. Aku di jalan ketawa dia. Dia pernah bohong. Namanya Dia pernah beli baju Ini, koko, beli ini, kopiah bro. supaya dapat takjil dia tuh bang. Kacau memang Edis. Iya kak ya. Emang ya. serigala udah Maksudnya dari gini, Kak, kecilnya ya, dia. gini, Bang, ya. Iya kenapa? Saya mau sampaikan sama teman-teman Nasrani yang lagi nonton, bolehlah di tag dulu Bang Edis kan biar masuk ke room ini. Itu aja saya sampaikan kan biar. Ayolah orang Kristen, jelasnya, hanya Edis yang mampu menjelaskan Kristen loh. Nih ya, saya bantu kamu deh ya. Wahai seluruh umat Kristen di dunia, berhubung hanya satu orang yang mampu menjelaskan iman Kristen, karena semua para pendeta sudah babak belur di hadapan Unrifa, sepertinya hanya satu orang saja yang mampu menjelaskan Kristen di dunia ini. Maka tolonglah kalian bilang sama Edis agar membantu memperlihatkan kebenaran Kristen di depan saya. Karena tidak ada satupun umat Kristen yang bisa menjelaskan Kristen kecuali Edis. Maka utuslah Edis ke komal saya, teman-teman, ke komal ini, supaya kalian mendapatkan uang transferan 1 juta dari saya, 1 juta lagi dari abang bawah. Ya. Kasihan teman-teman kita Kristen nih, pada babak belur di depan saya gitu. Panggil Edis guys. Tapi Edis kalau misalkan suruh naik ke sini, bilang sama dia ya pakai topeng ya. Pakai topeng aja ya. Soalnya saya mau makan. Iya Kak. Jadi nanti kalau udah Edis Takjil. Namanya Edis Takjil. Oh, dari Bang Dali Munte dapat lagi 1 juta tuh. Ya, buat orang Kristen yang mampu mengutus Edis ke sini dapat 3 juta. 1 juta dari saya, 2 juta dari netizen ya. Silakan. Tolong panggilkan Edis Takjil. Tapi suruh pakai topeng karena saya mau makan nih. Jangan suruh. Kalau perlu pakai kacamata hitam yang sampai ke hidung ya. Saya konfirmasi. Mau makan saya soalnya. Sama... Boleh panggil Edis Takjil ke sini ya. Ya. Ini udah boleh saya keluar dulu Kak ya. Boleh Bang, boleh. Kita tunggu Edis Takjil di sini ya. Panggil si Takjil ke sini bang ya. Kita tunggu Saya Edis Takjil diutus ya. bilang gini. Saya diutus oleh Kata Bible dan Unirifa untuk memanggilmu wahai yang mulia Edis Kristus gitu ya.
Edis takjil. Loh ya, Edis Takjil, sorry. Yang mulia Edis Takjil, silahkan datang. Ditantang untuk Bilang sama Edis. berdebat. Bilang sama Edis dari Azril untuk Edis 2 juta, untuk yang ngutus 2 juta, dari aku 1 juta, dari netizen 2 juta. Nah, dari yang lain tuh 2 juta buat Edis ya. Untuk kasihan 30 menit 2 juta buat Edis, kasihan dia mah, dia nggak punya kerjaan di Amerika ya. Dia butuh uang ya, guys. Oke, Kak ya, terima kasih ya, selamat malam. Iya, sama-sama. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.